Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat, NIM 1913695 akan menjelaskan kasus studi spasial statistik regresi. Pengertian. Analisis regresi spasial digunakan untuk melihat efek lokasi atau spasial antar wilayah yang diduga turut mempengaruhi variabel dependen atau respon. Analisis spasial dapat digunakan pada data cross-section, time series maupun panel data, dikenal dengan istilah analisis spasio-temporal. Jika dilihat dari distribusi data, analisis spasial juga dapat diterapkan untuk model dengan asumsi yang mengikuti distribusi normal, model regresi klasik, maupun pada model dengan asumsi yang mengikuti distribusi keluarga eksponensial. Data spasial. Pada umumnya, data spasial dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pada data di titik, data kontinu, dan data area. Data titik artinya penelitian terfokus kepada suatu lokasi kejadian saja. Data kontinu, penelitian menggunakan data dengan kejadian yang bersifat kontinu dalam suatu ruang. Data area, kejadian dipisahkan ke dalam zona. Model-model regresi. Pemodelan pada regresi spasial dilakukan dengan menambahkan matriks spasial atau contiguity pada model regresi yang digunakan. Penambahan matriks W tersebut dapat dilakukan pada variabel-variabel dependen. Parameter koefisien regresi akan disimbolkan dengan rho. Pada variabel independen, parameter koefisien regresi akan disimbolkan dengan gamma, maupun pada error dan parameter koefisien akan regresinya disimbolkan dengan lambda, atau kombinasi dari 2 maupun 3 efeknya. Jika efeknya hanya nyata terhadap parameter rho, maka model disebut model spasial autoregressive regression. Jika efeknya hanya nyata terhadap parameter gamma, maka model disebut model spasial log-X. Jika efeknya hanya nyata terhadap parameter lambda, maka model disebut spatial error model. Jika efeknya hanya nyata terhadap parameter rho dan gamma lambda, maka model disebut general spatial model. Jika efeknya hanya nyata terhadap parameter gamma dan rho dan gamma, maka model disebut spatial turbine model. Jika efeknya hanya nyata terhadap parameter lambda dan gamma, maka model disebut spatial turbine error model. Jika efeknya nyata terhadap ketiga parameter rho, lambda, dan gamma, maka model disebut general spatial nested. Setelah melakukan pengujian dependensi, langkah selanjutnya adalah mengecek keragaman spasial. Contoh kasus studi. Seperti contohnya kemiskinan masih menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Segala upaya dilakukan untuk mencari solusi atas masalah ini. Kemiskinan itu sendiri dapat disebabkan oleh tingginya pengangguran yang terjadi. Dengan jumlah pengangguran, maka akan menurunkan pendapatan sehingga menurunkan juga daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga menimbulkan kemiskinan. Jadi saya mengambil data di Jawa Tengah dengan hasil kemungkinan uji diperoleh nilai LR 6,038 atau p-value 0,014001 yang berarti terdapat korelasi spasial. Dengan menguji model secara simultan maupun individual, menggunakan uji Breis-Pagan dan uji Watt menunjukkan bahwa keduanya signifikan dengan BP 6,7094, diferensial 1, p-value 0,009591 dan statistik WAL 7,0238. Nilai P sama dengan 0,008043. Hasil tersebut berarti terdapat elemen spasial dalam hubungan antara pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah, sehingga SIM lebih layak digunakan daripada linear biasa regresi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.